Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mulai wabarakatuh. ini pertemuan yang pertama untuk mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Izin Jadi, Pak, ini mukanya kelihatan semua atau gimana? sebagusnya buka saja biar kayak kita belajar tatap muka kan memang kita belajar gitu kan nampak juga mukanya biar Bapak kenal juga karena kita belum pernah masuk. Kalau Eka Bapak udah nampak nih, pernah nampak wajahnya. Maaf Pak, Eka, tadi nih maaf ya, Sapna, Pak. Sapna, Bunga Lestari. Harus dibuka aja. Oke, kita mulai materi pertama. Ini terkait dengan eh, ya semua materi yang akan kita pelajari lah. Udah kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Jadi dalam materi pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang Islam dan Tamadun Melayu ini. Ini menyangkut eh, semua materi yang rencananya akan kita pelajari. Jadi capaian pembelajaran, ini ada yang masuk lagi. Capaian pembelajaran yang akan capaian pembelajaran prodi itu mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran uh, diri jadi seumur hidup yang berlandaskan prinsip Islam. Jadi itu sebenarnya yang ini rumput mata kuliahnya ya ini semester 4 ya. Kemudian deskripsi. Ya, ini kita bicara tentang deskripsi singkat kuliahnya. Untuk kuliah ini jadi Islam dan Tamadun Melayu merupakan mitra mata kuliah dari sejarah peradaban Islam atau sejenisnya. Jadi kalau rumputnya ke sejarah peradaban Islam atau sejenisnya. Di sini bahasan bahasan Islam secara umum dan dikaitkan dengan tamadun Melayu. Jadi mata kuliah ini kita ini Islam dan tamadun Melayu. Di mata kuliah ini dimaksudkan memberi pemahaman kepada mahasiswa perkembangan Islam secara umum. Jadi awal kehadiran Islam di bumi Melayu sampai masa kontemporer. Pembahasan mata kuliah ini mencakup berbagai aspek historis dan pembentukan tradisi dan peradaban Islam, sosial, budaya, hukum, politik, pemerintahan, dan perkembangan intelektual Islam dengan mempertimbangkan keterkaitan perkembangan Islam di kawasan Melayu. Dengan demikian, mata kuliah ini menjelaskan bagaimana perkembangan tradisi dan peradaban Islam di bumi Melayu dengan corak dan karakteristiknya. Jadi ini ada kata-kata tambahannya itu tamadun Melayu. Jadi materi pembelajaran itu, ini kayak pokok bahasanya itu tinjauan umum Islam dan tamadun Melayu. Kemudian ada masuknya Islam dan perkembangannya di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal atau lokal wisdom milik Melayu. Kemudian sejarah Islam di negara-negara se-Asia Tenggara. Lalu sejarah Asia Tenggara. Kemudian daftar pustakanya, itu beberapa buku yang sudah dipersiapkan dan ini bisa kita cari lewat online, bisa lewat kalau memang mau beli bisa juga melalui online. Maksudnya linknya bisa kita cari. Kemudian kalau kita nggak mau beli ya kita baca lewat online saja. Kemudian kalau kita mau beli ya beli bukan di apa di toko bukunya agak susah carinya tapi beli secara online kayak di Shopee, kayak di Lazada. Senang tuh datang sampai ke rumah itu. Semua buku-buku ini bisa tersedia baik secara link atau
di Google Scholar juga ada. Ini dalam perkuliahan ini kita harus jelas dulu kayak apa materi yang mau kita pelajari, apa bukunya, nah, semuanya harus jelas dan terukur. Jadi mahasiswa mau disuguhkan sesuatu, ya ini dia materi-materi dan semua indikator-indikator dan semua literasi-literasinya. Jadi buku-buku tadi, jadi macam-macam nih digerakkan sampai ke mulai dari sejarah Asia Tenggara, ada juga buku gerakan Islam Indonesia, nih karya Delir Nur, kemudian dan lain-lain pendukung lainnya. Lalu media pembelajaran ya kayak biasa PC atau LCD, ya, laptop, PowerPoint ya Bapak yang memang PowerPoint. Kemudian juga Bapak biasanya ngasihkan PDF. Kalau memang sebuah buku itu gratis di download, biasanya Bapak downloadkan lalu Bapak share di grup, langsung Bapak kasih PDF-nya. Lalu dalam capaiannya, nah, jadi kayak pertemuan pertama ini digunakan untuk saling mengenal antara dosen dan mahasiswa, sudah dapat memahami tata tertib perkuliahan, materi yang akan dibahas, pembagian kelompok, dan pendapat tugas. Jadi tata tertib perkuliahan kita ini ya kita sama lah dengan yang lain-lainnya yang sudah kita pelajari. Dan untuk perkenalan ya nama Bapak Noprio Sandi, STM Ikom, dan nama-nama kalian nanti secara berangsur-angsur kita akan saling mengenal dalam proses pembelajaran saja. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita tatap muka. Bapak biasanya ngajar tatap muka ke Bagan, tapi ini karena situasi kampus ya kita coba daring saja dulu. Ini pertimbangan berbagai pertimbangan, termasuk mungkin karena puasa dan lain sebagainya hal. Dan jarak Bapak pun sebenarnya jauh di Pekanbaru. Kemudian pertemuan kedua, ini mahasiswa mengetahui tinjauan umum tentang sejarah Islam Asia Tenggara. Nanti PDF-nya tentang PowerPoint ini Bapak kasihkan ke grup, silakan dibaca kembali dan nanti akan diperkuat oleh video kegiatan kita dalam Zoom ini. Kemudian ini pertemuan kedua, ketiga, ini kalau kayak sejarah itu tentang sejarah Islam Asia Tenggara yang kedua itu. Kemudian mahasiswa mengetahui perkembangan Islam. Pertama itu sebenarnya perkembangan sejarah peradaban Islam. Jadi sebelum kita masuk ke Asia Tenggara, nanti kita Bapak kasih pengantar untuk sejarah Islam yang awal-awalnya di Arab-Arab itu. Kemudian dinamika Islam, masih harus tahu juga mengetahui dinamika Islam di Indonesia. Nah, jadi beberapa materi nanti akan kita urut sampai ke sana. Kemudian dinamika Islam di Malaysia juga kayaknya kita harus perlu tahu profil singkatnya negara Malaysia, kemudian kerja-kerja Islam di Malaysia, kemudian di Brunei, mungkin kita akan sampai ke sana. Kemudian pertemuan ke-8 biasa kita UTS. Kalau Bapak menaruhkan UTS di tengah, tadi pertemuan ke-8 nanti langsung kita UTS. Dan biasanya materi UTS adalah pertemuan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Nah, itu biasanya. Lalu yang selanjutnya untuk 10 mahasiswa materi Amerika Islam di Filipina. Jadi kita juga agak sedikit nanti karena mengapa seperti itu ya namanya Tamadun Melayu ya mungkin tidak hanya di Indonesia karena kita mata kuliah ini Islam dan Tamadun Melayu, Melayu juga ada di Brunei, Malaysia dan Filipina dan Thailand. Nah, di Thailand juga nanti. Jadi mengapa kita kok sampai ke Thailand segala macam? Karena mata kuliah kita itu Islam dan Tamadun Melayu. Melayu ada di negara-negara tersebut. Kemudian ada sedikit nanti dinamika di Laos, Myanmar, atau di Burma. Kemudian Kamboja dan Vietnam. Lalu akan di Indonesia itu di Timor Leste juga itu. Dan pertemuan ke-16 ya sama ya kita UAS. Nah, jadi untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lupa Bapak Ada, Pak.
nge-share bahannya karena nanti bahannya juga akan Bapak share dalam bentuk PDF-nya terkait eh, link apa PDF-nya itu yang presentasi tadi. Lalu ini kan nanti rekamannya hanya 40 menit dan tidak sampai berapa gitu. Nanti apabila waktu joinnya habis, join lagi dengan link yang sama. Dan rekaman nanti akan mengconvert kira-kira beberapa menit dan agak ditunggu sebentar. Nanti Bapak ngunduh dulu sebentar hasil rekaman ini di recovering dulu. Nanti baru setelah itu kita join lagi, masuk lagi dengan link yang sama saja. Jadi tak perlu buat link baru, link ini saja ya. Jadi kalau yang lain yang baru gabung silakan dibuka videonya karena tadi kesepakatan kawan-kawan dia minta pakai videonya dibuka. Ini udah ada Sapnasari, Bunga Lestari, Gita Wulandari, Eka Putrayana, Erpiana Nasution, dan Junaidi Hidayat. Jadi kalau bisa memang namanya ya juga nama kita karena biar senang Bapak menandai absennya nanti. Nah, ini kalau bisa dibuka. Dan untuk yang materi yang pertama tadi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita pengantar baru. Em, em, Ada yang mau saya ditanyakan? punya Pak. Saya punya Pak. Punya apa? Saya ingin bertanya Pak. Ah, silakan, Yang silakan. soal yang soal Islam Tamadun Melayu itu. Ah, silakan. Apakah apakah Islam Tamadun itu tuh bisa diwariskan ke generasi dan bagaimana jika itu tidak diwariskan lagi? Kalau menurut Bapak. Jadi kalau ini kan sebenarnya ini kan rumpun dari sejarah kan. Jadi kalau rumpun dari sejarah, namanya kita sejarah. Jadi kita belajar yang masa lalu. Yang menurut Eka itu tidak bagian dari sejarah, mewarisi ke depan kan? Atau Iya. maksudnya? Eh, iya benar Pak. Eh, Nah, jadi kalau hmm, kalau memang nanti ke depannya ya itu tidak bagian dari pembahasan kita. Mungkin ada dosen lain nanti eh, itu namanya prediksi-prediksi Islam ke depan mungkin lain lagi mata kuliahnya Bapak nggak tahu juga itu. Karena kita ada pembatasannya yaitu tentang Islam dan Tamadun Melayu saja. Jadi rumpun ilmunya sebenarnya sejarah peradaban Islam itu ya nanti kita sampai ke Melayunya gitu. Nah, sampai ke Melayu terutama dan kita juga nanti akan bahas tentang perkembangan Islam di Riau. Riau di mana dulu, di mana masuknya dulu, mengapa kemudian kalau Islamnya umpamanya berkembangnya di sebuah daerah itu, mengapa kok rakyatnya kok lain fanatismenya. Itu udah pasti. Karena awal-awal berkembang Islam di sebuah kawasan, otomatis masyarakatnya di sana akan menjadi tingkat religiusnya lebih tinggi daripada masyarakat yang memang eh, tidak tidak berkembang Islam dari awal itu. Jadi berbeda antara perkembangan Islam dari awal dengan yang tidak berkembang dari awal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Eka. Ada lagi yang mau ditanya? tidak ada Pak. Jadi secara secara umum untuk pertemuan pertama itu nanti kan nih waktu rekamannya tinggal cuma 1 menit dua lima puluh detik lagi. Nanti kalau dia terputus berarti waktu joinnya habis. Kita tunggu sebentar. Nanti silakan tengok di grup. Bapak bilang join lagi berarti Bapak sudah selesai recovering rekaman video ini. Paham? Nah, jadi pertemuan pertama nanti semua ini kan setelah Bapak rekam nanti biasanya Bapak buatkan videonya melalui YouTube dan sebuah kayak wajah-wajah kita ini dengan materi-materi kita itu kan nampak nanti nanti kalian bisa diulang-ulang lagi. Jadi pembelajaran itu harus memang seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak bisa tatap muka, kita gunakan teknologi yang ada dan harus di backup lagi. Nanti link buku dan termasuk nanti kalau memang kalian memang mampu, silakan beli bukunya lewat Lazada. Bapak cuman kasih ini judulnya. Kalau memang kita tidak
mau atau memang kita tidak punya uang untuk membeli, ya silakan buka link lewat online-nya saja atau lewat Google Scholar saja. Nanti Bapak kasih juga linknya di grup ya. Nanti bisa dibaca. Jadi materi itu harus lengkap dengan buku-bukunya. Seperti itu seorang mahasiswa itu, sedangkan dosen hanya cuma mengasih kayak ini gitu. Nah, jadi mahasiswa lah yang akan mengembangkan nanti. Mudah-mudahan lahir dari Stay Arido ahli-ahli sejarah Islam dan tamadun Melayu. Karena kalau kita serius, tidak perlu menutup kemungkinan tidak harus kuliah ke Arab. Kalau kuliah kita di Indonesia, kalau cara pemberian materinya tepat, sama saja. Paham? Nah, ada yang lagi mau tanyakan nih, waktunya udah mau habis lagi. Nanti join lagi untuk pertemuan kedua ya. Nah, nanti ketika merecovering, agak tunggu sebentar, agak beberapa menit. Nah, nanti Bapak kasih tahu lagi kalau sudah bisa join lagi.